Hai teman sekalian, di video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menyelesaikan Rubik Mirror yang katanya sangat sulit. Baik, ini adalah salah satu jenis Rubik yang sebenarnya mirip dengan 3x3 karena ini sisinya berjumlah 3. Akan tetapi uniknya, spesialnya dari Rubik ini adalah karena ukuran dari masing-masing sel, masing-masing ini yang tidak sama. Ada yang lebar, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Demikian pula yang bagian sisi ini juga, ini ada yang lebar, ada yang kecil juga, ada yang sedang, ada yang middle. Nanti untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan semua formula, semua algoritma yang digunakan pada Rubik 3x3. Itulah mengapa setiap kali saya melakukan penyelesaian Rubik, saya selalu mengingatkan bahwa dasar dari penyelesaian Rubik itu adalah menggunakan algoritma 3x3, sehingga tetap saja kalian harus menguasai terlebih dahulu 3x3. Ini terlihat sangat sulit ya. Saya pertama kali melihat Rubik ini, saya berpikir bahwa wah, ini pasti sangat sulit menyelesaikannya, dan beberapa teman juga mengharapkan saya ada membuat tutorial untuk menyelesaikan Rubik ini. Rubik ini adalah namanya Rubik Mirror atau cermin. Ada banyak warna-warna yang tersedia di pasaran. Kebetulan saya memilih warna yang gold. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu menghafalkan posisi ini ya. Jadi coba kita lihat, ini posisinya besar-besar semua. Jadi nanti kalau misalnya ini kita cari untuk digabungkan, berarti kita cari yang besar-besar. Kemudian kalau misalnya kita akan menggabungkan yang ini, berarti kita cari yang kecil-kecil ya. Terlihat sulitnya itu karena apa? Coba kita lihat, kita bergerak sedikit saja, ini dia akan berubah bentuknya seperti ini. Jadi seperti tidak beraturan. Jadi seperti ini. Beda dengan misalkan yang ini, kita mau ubah seperti apa, dia tetap berbentuk segi empat seperti ini. Form segi empat. Ini juga sama. Atau mungkin kalau misalnya yang ini kita mau rubah-rubah seperti apa, ini yang piramid, dia juga bentuknya tetap berbentuk seperti asal mulanya. Atau mungkin yang ini, yang Megaminx juga sama. Untuk mencontohkan 3x3-nya, nanti langsung di Rubik Mirror ini saja. Baik, langkah pertama untuk melakukan penyelesaian Rubik ini adalah kita menentukan layer yang pertama dulu, yang ini. Sama dengan yang 3x3, kita akan menyelesaikan layer yang pertama dengan membentuk tanda plus. Tapi perlu diingat bahwa kalian harus menentukan, harus tahu mana base dari Rubik ini. Ya, base-nya adalah dasarnya. Kalau misalnya kita di Rubik 3x3, biasanya kita memilih warna putih. Nah, kita memilih yang mana yang ada di Rubik sini. Kita akan pilih base-nya adalah ini. Tolong diperhatikan, base-nya adalah ini. Ini adalah base-nya. Jadi ada baiknya untuk kalian yang pertama kali melakukan
penyusunan Rubik mirror ini kalian harus menandai terlebih dahulu base-nya ini, center dari base-nya. Bisa kita menggunakan spidol atau mungkin isolat tape. Nah, kebetulan saya tidak ada spidol atau isolat tape atau yang lain. Saya adanya sebentar, saya adanya ini. Nah, saya adanya ini. Ini Kutex SPG. Iya, biasanya SPG pakai ini biar kukunya terlihat bagus. Kita tandain pakai ini, Kutex SPG. Ya, cukup tanda seperti ini saja. Kita tunggu kering. Sambil nunggu kering, mungkin kita bisa bikin satu di sini yang lumayan. Keringnya lama nih. Oh, ini bisa dikelupas kok. Ini bukan yang susah dikelupas. Ini mudah dikelupas. Ini udah kering belum ya? Kita mulai saja. Kita scramble. Ini juga nanti lama-lama kering sendiri ya. Kita scramble ininya. Coba kita lihat seberapa rumitnya sih, seberapa terlihat dahsyatnya nanti penyelesaian dari Rubik mirror ini. Kita scramble, acak aja. Tadi udah dihafalkan ya sebelum kita mulai mengacak. Tadi sudah dihafalkan terlebih dahulu ya, seperti ini bentuknya. Oke. Ini sebenarnya saya akan memecahkan rekor membuat video berdurasi 1 jam sekalian. Sebelumnya enaknya kita ngopi dulu. Ini coffee without sugar. Baik, kita scramble terlebih dahulu seperti ini. Sudah tergambar ya, terlihat bagaimana kerumitannya. Apakah kalian sudah bisa melihatnya? Ya. Nah, ayo. Seperti ini ya. Nah, sudah terlihat betapa rumitnya untuk menyelesaikan Rubik ini. Apakah kalian sanggup? Setelah nanti menonton video ini, pasti kalian akan menganggap bahwa ternyata menyelesaikan Rubik ini itu mudah sekali. Baik, yang pertama, karena kita udah menandai, jadi kita akan menggunakan tanda ini sebagai acuan untuk membuat simbol plus, seperti pada Rubik 3x3. Seperti itu ya. Baik, apakah kalian sudah siap? Ya, kita mulai ya. Pada Rubik mirror ini, yang dianggap sebagai warna yang sama itu adalah yang mempunyai permukaan yang sama-sama datar atau sama-sama rata. Jadi kita harus mencari sesuatu yang sama permukaannya, sama tinggi permukaannya dengan tinggi permukaan ini. Kita lihat ini tingginya sama, berarti secara normatif, secara kita melihat 3x3, ini dengan ini adalah warnanya sama karena ini tingginya sama. Ini semua beda.
Oke, kita akan mencari yang sama tingginya dengan ini, kemudian juga sama tingginya dengan tengah-tengahnya ini semua. Ya, ingat, untuk menyelesaikan 3 kali 3 kita perlu menyelaraskan simbol positif, simbol plusnya itu dengan pinggirnya yang di sini. Tidak bisa kita hanya memikirkan yang sama di sini. Jadi nanti plusnya ini di sini rata semua, yang di sini juga yang cari yang rata. Baik, kita mulai seperti ini ya. Ini akan membutuhkan kesabaran, akan membutuhkan banyak trial. Contohnya ini, kita belum tahu mana yang kita dapatkan permukaan yang sama. Ini belum, ini bukan. Nah, ini kita dapatkan permukaan yang sama ini. Kemudian kalau misalnya kita putar ke atas, apakah nanti kita akan mendapatkan permukaan yang sama dengan atas? Itulah yang akan kita ambil, kita putar saja. Nah, ternyata ini adalah permukaannya sama. Jadi antara ini dengan ini hingga ke sini, kita udah mendapatkan satu bentuk yang jadi. Kita akan mencari tiga sisi yang lain yang belum jadi. Kita masih akan mencari. Ya, caranya memang seperti ini karena kita sebenarnya kalau misalnya memang ingin mengenalinya, seperti yang tadi pertama kita lakukan mengenalinya, jadi kita hanya membutuhkan yang besar-besar seperti ini. Yang seperti ini untuk mengisi di sini. Misalkan ini seharusnya karena dia ukurannya besar, juga seharusnya dia ada di tengah-tengahnya di atas itu. Kemudian yang besar lagi ini, coba kita cari apakah dia punya yang sama rata. Ternyata nggak punya. Kalau kita udah lakukan seperti itu ternyata dia nggak ada, berarti dia harus diputar arahnya seperti ini. Ya, setelah diputar arahnya seperti ini, kita akan mencari yang rata. Nah, ini kita dapat yang rata. Nah, ini dapat yang rata seperti ini. Kita tinggal memutarnya, apakah dia sama rata dengan atas. Ternyata sama, berarti ya udah, kita lepas kalian deh, jadi jelek. Berarti kita sudah mendapatkan dua sisi yang sesuai. Kita akan mencari sisi yang lain yang sesuai. Ini sebenarnya sudah sesuai, cuman karena ini tipis, jadi dia tidak seharusnya ada di atas. Jadi kita abaikan saja yang ini. Kita cari yang lain. Yang ininya tebal. Kita cari yang tebal-tebal dulu ya. Yang kalau yang tipis kita abaikan dulu. Untuk pertama kita cari yang tebal. Mungkin ini karena ini panjangnya sama dengan ini, jadi kita akan memproses yang ini terlebih dahulu. Kita coba balikan arahnya. Hati-hati ya, karena ini bentuknya agak rumit untuk dihafalkan. Nah, kita dapatkan yang ke atas ini. Kita putar ke atas, apakah dia sesuai? Nah, ternyata dia rata juga dengan ini. Jadi kita mendapatkan tiga sisi yang sudah rata. Kemudian kita lihat apakah kita udah mendapatkan yang rata lagi. Ternyata keberuntungan kita hari ini, kita langsung mendapatkan ini yang sudah rata juga. Jadi simbol plus yang ini sudah kita dapatkan untuk awal mula kita membentuk first layer atau layer pertama. Apakah kalian masih ingat untuk menyelesaikan rubrik 3x3 setelah simbol plus?
Setelah simbol plus kita dapatkan, kita akan mengisi cornernya yang di sini. Corner yang di sini kalian amati karakteristiknya adalah dia tebal, maksudnya ini ada tebal, tingginya sekitar segini. Ya, kita akan mencari juga yang tingginya hampir sama dengan ini. Jadi kita nggak mungkin akan menempatkan misalkan ini kan tipis, tinggi, taruh di sini tuh nggak mungkin. Jadi kita mencari yang tebalnya sesuai dengan posisi yang ada di sini. Kita contohkan satu, ini tebal ini. Apakah dia akan menempati di sini atau di sini? Coba kita lihat. Untuk menempatkannya kita perlu membuangnya terlebih dahulu ke bawah ya. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu yang sudah di bawah. Jadi kita memproses ini dulu. Yang tebal di bawah ini, kemungkinan ini ada tempatnya di sini. Coba kita tempatkan. Ya, coba lihat ini rata ya. Kalau rata berarti satu, istilahnya kalau di rubik yang biasa itu satu warna. Kita tinggal mengembalikannya ke sini. Ya. Baik, kalian ngerti ya. Sedikit demi sedikit nanti kalian akan paham. Kemudian kita akan menempatkan ini. Kemungkinannya ini adalah tempatnya di sini. Jadi kita pindahkan ke bawah terlebih dahulu. Jangan lupa yang ini harus dipindahkan lagi. Kita coba apakah dia rata ya. Ternyata dia rata seperti ini. Jadi kita bisa langsung menempatkannya di atas. Baik, begitu ya teman sekalian. Kita akan memprosesnya lagi untuk corner yang lain. Kita mencari yang sesuai. Yang paling sesuai ya ada dua. Hanya ada ini dengan ini. Tempatnya ini kemungkinan ada di sini. Jadi kita coba seperti ini. Nah, ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita terlebih dahulu harus merubahnya. Merubah bentuknya dengan cara seperti ini. Ya, jangan lupa setelah kita memindahkan yang ini, kita harus membalikan lagi ke tanda positif yang awal. Kemudian yang tadi kita sudah ubah itu adalah ini. Kita coba. Kita coba ya. Mudah-mudahan langsung. Nah, ternyata nggak cocok. Ternyata ini belum cocok. Jadi kita masih harus memutar kembali yang tadi kita prediksikan tempatnya akan di sini. Ya, coba kita putar kembali. Ini sebenarnya rata, cuman tebalnya tidak sama. Jadi kita kembalikan lagi saja. Berarti ini untuk tempat yang lain, bukan yang di sini. Contohnya seperti ini. Ternyata bukan. Jadi kita harus memutarnya lagi. Sabar, kita harus bersabar ya. Untuk menghadapi ini kita tetap harus bersabar. Karena dalam segala hal kesabaran itu adalah kuncinya. Baik, kita masih harus mencari cara bagaimana untuk bisa menempatkan ini di pinggirnya. Oke, kita coba dengan cara lain. Seperti ini contohnya.
Ya, ternyata berhasil. Kita tempatkan di atas. Kita tinggal menyelesaikan satu lagi yang ada di sini. Yang tadi kita sudah siapkan itu ini. Tapi saya ingin memutar posisinya, ya, seperti ini, dan kita kembalikan ke atas. Ya, seperti itu ya teman sekalian, bagaimana kita menyelesaikan layer pertama dari Rubik Mirror ini. Masih dengan kesabaran dan dengan logika. Jadi kalian logikakan pertama bagaimana, maksud saya melogikakan pertama bagaimana bentuknya yang seharusnya ada di sini, tebalnya seperti apa, tingginya berapa, kemudian bentuknya seperti apa. Baik, nanti kita akan melanjutkan untuk layer berikutnya, yaitu layer kedua. Alright, kita kembali lagi ke Rubik Mirror 3x3. Kita tadi sudah menyelesaikan layer pertama dari Rubik Mirror. Kemudian bagaimana dengan layer berikutnya? Kalian tentunya masih ingat bagaimana cara mengisi corner yang ada di layer kedua ini, yaitu dengan menggunakan rumus F2L. F2L itu pernah saya beberapa kali cobakan di sini, karena ini Rubik Megaminx ini mayoritas didominasi penyelesaiannya menggunakan F2L. Kemudian ini sebenarnya ada sedikit nuansa F2L juga di sini. Baik, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa untuk menganggap bahwa suatu Rubik itu satu warna di Rubik Mirror itu adalah dengan melalui permukaannya. Jika permukaannya rata, itu berarti dianggap satu warna. Baik, kita akan mencari, sebenarnya kita mencari yang besar-besar dulu saja, yang tebal-tebal dulu saja, karena yang tebal mudah untuk diidentifikasi. Untuk mengisi ini kita cari yang tebal dulu. Ya, kemungkinan adalah ini. Kita coba apakah dia sama rata ya. Lihat. Untuk mengidentifikasi apakah ini sesuai di sini atau enggak, kita lihat dari rata atau enggaknya dengan corner yang di sini. Karena ini rata, kemungkinan dia tempatnya bisa di sini atau bisa di sini. Tapi kalau kita melihat dari besarnya ini, kemungkinan dia tempatnya ada di sini. Baik, kita coba apakah benar dia tempatnya di sini. Kita akan menggunakan rumus algoritma F2L. Masih ingat ya F2L ya? Nanti mungkin saya akan bantu dengan tulisan di atas seperti ini. Ya, ternyata memang benar bahwa posisi yang tadi ada di sini. Kalian lihat ya, posisinya sudah pas ada di sini. Kemudian kita mencari yang lain lagi, yang di sini kita cari yang lebih tebal lagi, seperti ini. Mungkin kita pasangkan di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah dia permukaannya sama atau tidak dengan ini. Nah, kalau sama seperti ini, berarti benar bahwa ini tempatnya seharusnya ada di sini. Oke. Kalau dia untuk menempatkan di sini, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, karena tempatnya di sini, jadi algoritma F2L-nya kita harus berlawanan dengan ini. Kalau tadi buang ke kiri, kalau di sini berarti kita buang ke kanan. Itu ya maksudnya ya. Oke, coba kita buang ke kanan. Ulang.
jangan sampai salah kalau misalnya kita. Jadi kalau misalnya di sini karena warnanya beda, jadi kalau misalnya kita merasa kita ragu-ragu melangkah, mending kita kembali aja. Seperti tadi kita melangkah tadi sampai mana sih gitu, kita lupa, kita mending kembali. Oke. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, ternyata benar ya, tadi kita memutuskan untuk menempatkan di sini, ternyata memang tempatnya ada di sini. Kemudian kita tinggal mencari 2 corner yang lain. Maksud saya bukan corner, ini sebenarnya ada di tengah-tengah. Istilahnya bukan corner tapi edge. Kita tinggal mencari ini. Mungkin kita bisa melihat dari tebalnya ini mungkin ya. Coba lihat ini. Lihat ini tebal. Coba kita lihat dia posisinya ada di mana. Kita cari dulu. Nah, kita melihat di sini dia rata. Rata berarti logikanya itu warnanya sama. Karena dia kecil, kemungkinan dia tempatnya kalau nggak di sini, itu di sini. Tapi karena dia ratanya ada di sini, berarti dia pasti tempatnya adalah di sini. Jadi, mari kita gunakan lagi rumus atau algoritma F2L yang tadi. F2L buang ke kanan. Baik, kita mulai ya. Atau kita perlu minum kopi dulu. Biar semangat, kita minum kopi dulu ya. Sebenarnya kalau takutnya kopinya kalau dingin itu nggak enak lagi. Oke, kita buang ke kanan ya rumus yang ini, yang F2L tadi. Nah, kita sudah mendapatkan kurang satu yang di sini. Di sini kita sudah dapatkan posisi yang sudah sama permukaannya, sama rata. Jadi kita tinggal memindahkan di sini. Rumusnya, algoritmanya dengan F2L, tapi F2L yang buang ke kiri karena posisinya kita akan menempatkan di sini. Kita akan membuang ke kiri. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, ternyata salah langkah. Jadi kita harus mengembalikannya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengembalikannya? Kita tidak usah takut. Ya, ini tadi seperti ini. Ya, yang ini tadi yang harus diposisikan di sini. Tadi ada salah satu langkah, jadi kita ulangi lagi. Jangan khawatir, kita bisa mengulanginya lagi. Kita menambahkan di sini. Hampir salah lagi tadi. Ya, memang kesulitannya kalau di mirror ini karena warnanya, karena kita tidak mengacu pada warna, jadi kita kadang-kadang harus menemui
beberapa kesalahan salah langkah, tapi ini kita sudah bisa membetulkannya. Nah, kita lihat layer kedua sudah jadi seperti ini. Seperti pada rubrik 3x3, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu permukaan yang atas sebelum kita menyelesaikan yang samping. Jadi nanti kita akan membuat permukaan atas ini rata semua. Rata semua, ini sudah rata semua seperti ini, kecuali yang dua ini. Jadi kita akan membuat yang dua ini berbalik menjadi rata atau tiduran ya, bukan berdiri seperti ini. Oke. Baik, kalian masih ingat kan kalau di yang sini nanti ada bentuk gambar ikan, gambar bentuk simbol plus, atau mungkin gambar yang lain. Kalian pasti masih ingat di rubrik 3x3. Baik, kita akan memulai menyelesaikan layer yang ketiga. Kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah bentuk gambar ikan. Ayo, gambar ikannya yang seperti apa? Kalau kita di 3x3, gambar ikannya itu bisa dilihat dari ekornya ya. Kalau ekornya 2, ini adalah kepalanya. Kalau ekornya di sini, berarti kita nanti akan menggunakan algoritma yang melalui posisi ini. Karena ekornya di sini, ini gambar ikannya. Bisa nggak sih kalian lihat ikan di sini? Ayo, ikan apa ini? Ya sih, ini memang gambar ikan. Baik, kita akan mulai. Masih ingat ya algoritmanya untuk menyelesaikan yang di posisi layer ketiga ini? Kalau kalian lupa, nanti saya akan bantu dengan tulisan yang di atas. Oke, kita mulai saja. Mudah-mudahan tidak salah langkah, karena kalau salah langkah kita akan mengembalikannya agak rumit karena udah di posisi ke layer ketiga. Baik, hati-hati, kita akan memulainya. Ternyata belum, dan kita masih mendapatkan posisi gambar ikan. Kalian pasti bingung, ikannya mana sih? Ya inilah ikannya, ini ekornya 2. Kita coba sekali lagi. Biasanya kalau 3x3, kalau kita udah mencoba sekali gambar ikan belum dapat gambar ikan lagi, biasanya habis itu selesai. Nah, seperti ini. Hati-hati juga ya, jangan sampai salah. Nah, ternyata malah kita ikannya nggak dapet ikan lagi, malah dapet posisi yang seperti ini lagi. Tidak apa-apa, kita coba lagi dengan rumus yang sama. Dan ternyata belum. Oke, kita balik posisinya seperti ini. Ternyata mungkin bukan ikan kali ya. Kalau yang ini baru ikan. Nah, ini baru kita dapat ikan. Nah, kan benar, berarti tadi bukan ikan. Ini ikannya baru ini. Sekali lagi. Nah, ternyata tadi salah mengidentifikasi jenis-jenis ikan. Tapi tidak apa-apa. Hanya berbeda beberapa langkah saja. Mungkin kita perlu juga untuk menghafalkan nama-nama ikan. Baik, kita sudah mendapatkan posisi atas yang sudah
istilahnya sama warnanya. Kalau misalnya di rubik 3x3 berarti misalkan di sini putih semua atau kuning semua, berarti ini udah dalam posisi yang seperti itu. Kita tinggal menyelesaikan pinggirannya sini. Ini menggunakan rumus yang atau algoritma yang sama persis dengan menggunakan algoritma 3x3. Kita lihat di sini. Coba apakah kita melihat ada yang sama atau enggak. Nah, ini udah sama nih. Ini belum. Kalau di rubik 3x3 kita akan mencari yang sininya sama, kemudian sininya beda. Jadi kita akan menempatkan yang sini sama dulu. Oke, pinggirnya sini sama seperti yang di 3x3. Kita akan menggunakan algoritma yang sama dengan 3x3. Coba diperhatikan, dan ini amat sangat membutuhkan ketelitian dan konsentrasi, karena saya sudah pernah mencoba untuk menyelesaikan yang di layar ketiga ini karena salah langkah, kemudian akhirnya kacau dan harus ngulang dari awal. Baik, sebenarnya ini bisa ngulang dari awal, tapi rasanya kalau misalnya kita udah sampai ke layar 3 terus kita ngulang dari awal, rasanya nggak seru ya. Rasanya sakitnya tuh di sini gitu. Oke. Coba mudah-mudahan saya tidak salah langkah seperti ini. Ya. Kita belum mendapatkan posisi yang kita inginkan, jadi kita bisa untuk mengulanginya lagi algoritma yang tadi. Nah, baik, kita sudah melihat adanya tanda-tanda yang sesuai dengan keinginan kita ya. Contohnya ini dengan ini itu rata, jadi ini sudah sesuai. Ini dan ini udah pasti sesuai karena sudah rata. Ini dan ini sudah rata, jadi ini sesuai. Kemudian ini dan ini sudah rata. Jadi kita tinggal satu langkah lagi untuk membuat rubik ini menjadi rubik yang mirror yang sempurna. Kebetulan kita tidak menemui kesulitan sama sekali ya dalam menyusun ini, jadi kita dengan mudah bisa menyelesaikannya tahap demi tahap. Baik, kita akan menyelesaikan langkah terakhir, yaitu rubik ini, yang layar ketiga, dengan algoritma yang sama dengan rubik 3x3. Baik, bagaimana caranya? Ini juga harus hati-hati, jangan sampai salah seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Ternyata mudah untuk menyelesaikan rubik mirror yang katanya sulit untuk menyelesaikan rubik ini. Jadi begitu ya teman sekalian. Mungkin kita bisa mencobanya berkali-kali agar kita bisa menghafalkan atau kita bisa mengenali dengan mudah bentuk-bentuknya ini, sehingga kita tidak menemui kesulitan dalam mengidentifikasi baik tebalnya atau mungkin tingginya atau mungkin posisinya dan lain-lain.
Saya rasa begitu ya teman sekalian. Semoga kalian bisa mengikutinya dan bisa menyusun rubik ini tanpa kesulitan. Kalau misalnya kalian masih menemui kesulitan, kalian bisa menanyakan ya. Kalian bisa isi kolom komentar dan menanyakan kesulitannya itu di mana. Nanti akan saya jawab. Baik, begitu teman sekalian. Sampai jumpa lagi di serial rubik yang lain. Mungkin saya akan memperkaya jenis rubik yang lain. Oh ya, rubik yang ini juga belum. Nanti mungkin saya akan mencoba untuk membuat tutorial rubik yang 5x5 ini. Nah, sekarang kita akan mencoba dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan rubik mirror ini. Kira-kira butuh waktu berapa ya? Kita akan mulai dan mungkin saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan detail karena kita sudah menguraikannya di muka. Jadi saya akan langsung scramble ini untuk kemudian akan saya selesaikan ya. Ini real time ya. Saya juga baru pertama kali mencoba untuk menyelesaikan yang langsung dari tahap 1 sampai akhir. Kita lihat nanti kira-kira berapa lama, berapa menit ya. Kita scramble dulu. Sebenarnya sedikit scramble saja udah cukup untuk membuat kita harus memutar otak ya. Ini sudah saya scramble, tanda birunya sudah hilang, sudah nggak ada, tanda kuteks SPG-nya sudah nggak ada. Oke, baik, kita mulai saja ya. Kita mencari yang sama dengan ini, yang rata. Kalau ada, kita langsung bisa menempatkannya. Ini sudah ketemu, tapi ini nggak cocok, jadi kita cari bawahnya yang sama. Oke, kita ketemu. Cari lagi yang rata. Kalian bisa memperhatikan ya bagaimana caranya. Oke, tidak ada. Kita coba ya, ini rata, tapi kita belum dapat di bawahnya. Jadi kita putar kembali ke bawah, kita cari yang rata. Ini dia, terdapat 2. Kita cari lagi. Di bawah tidak ada, kita cari yang dari samping. Belum ada juga, kita cari lagi. Ternyata belum ada juga, jadi kita coba ini. Kita coba putar saja. Ya, lihat ini rata, cuman ternyata ini yang tadi ya. Kita cari ini. Oke,
Oke, kita dapat tinggal satu lagi. Mungkin ini. Ini dilihat dari bentuknya di sini kecil ya seharusnya. Kita cari yang kecil. Ini dia. Nih, kita putar ke atas. Ya, kita sudah dapat tanda plusnya. Oke, kemudian kita isi pinggirnya. Ini yang besar dulu kita pindahkan. Ya, oke, yang besar-besar ini. Mungkin kita perlu untuk merubah arahnya. Ya, seperti ini. Jangan putus asa kalau ternyata ini nggak sesuai dengan harapan. Kita bisa memutarnya kembali. Nah, ya, oke. Dua lagi. Saya rasa ini. Tapi kita harus memutarnya dulu. Hati-hati ya, jangan sampai cornernya. Ini rata, cuman tebelnya nggak sama, jadi kita mungkin salah. Jadi kita harus memutarnya lagi karena ini salah. Oke, kita coba berulang-ulang. Kita lihat di sini seharusnya ini dan ini. Oke. Oke, ini. Kemudian ini. Berapa ya kira-kira waktu habis ini? Ini masih di sini aja udah lama sekali nih. Ya, oke. Ini layer pertama, kemudian coba kita buat untuk layer yang kedua. Ini yang kedua, kita menggunakan F2L. Saya memilih untuk lebih berhati-hati ya, karena takutnya nanti malah tambah rusak. Ya, oke.
kita buang dulu ke atas. Ini yang ini tadi posisinya seharusnya di sini. Ya, kita cari lagi. Ini posisinya harusnya di sini. Oke, kita sudah dapat layer kedua. Kita akan menyelesaikan layer yang ketiga. Saya mencoba untuk perlahan-lahan biar membantu kalian untuk bisa lebih memahami. Kita akan menggunakan rumus kalau di 3x3 di sini ada yang kalau untuk yang rumusnya begini yang lurus atau dengan yang bentuknya di sini warnanya sama, itu rumusnya sama, yaitu F U kemudian R kemudian R balik T balik kemudian F balik, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, kita udah dapat yang tadi kan garis ini karena warnanya di sini bentuknya seperti ini, yang sama, yang rata. Kita akan menggunakan algoritma yang sama tadi. Oke, kita dapat tanda plus. Kalau kita udah dapat tanda plus, berarti kita akan mengubah algoritmanya. Algoritmanya kita gunakan yang seperti ini. Ya, kita masih dapat tanda plus, kita ulang lagi. Ya, kita sekarang dapat gambar ikan. Entah namanya ikan apa ini ya, tapi algoritmanya sama dengan yang tanda plus. Cuman kita mulai dari sebelah sini, dari buntut, dari ekor ikan yang sebelah sini, bukan dari sini ya. Kalau dari sini nanti beda lagi. Kalau udah dapat ikan ini, kemungkinan akan dapat ikan satu kali lagi, kemudian selesai di layer yang atas. Kita coba. Nah, ternyata kita cuma membutuhkan satu gambar ikan untuk menyelesaikan yang di atas ini. Setelah itu kita akan merubah algoritma lagi, yaitu untuk menyelesaikan yang sininya lagi. Ini adalah ulangan dari yang pertama tadi ya, jadi untuk bisa lebih memahami dan kalian bisa lebih percaya diri kalau untuk membuat suatu gerakan ya, karena ini beda dengan rubrik-rubrik yang lain. Jadi kita perlu kepercayaan yang diri yang tinggi untuk bisa memindahkan dari satu posisi ke posisi yang lainnya, atau untuk lebih percaya diri menggunakan algoritma yang sudah kita kenal sebelumnya. Oke, kita akan menggunakan algoritma yang lain dari yang tadi. Sekarang kalian perhatikan algoritmanya seperti ini. Ya, apabila kita belum mendapatkan hasilnya, kita bisa mengulanginya lagi. Oke. Nah, kita belum mendapatkan hasilnya, kita bisa mengulanginya kembali. Ya, ternyata belum.
dan ternyata rusak. Kita perbaiki dulu. Oke, kita ulangi langkah yang awal tadi ya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini sekalian untuk kita belajar bahwa tidak selamanya kita akan mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan ya. Kita akan kembali ke awal, dan kita akan kembali menggunakan algoritma yang awal. Oke. Tolong jangan pusing dulu ya. Ini sengaja biar videonya 1 jam. Ini gambar ikan. Kita kembali gambar ikan. Oke, baik, sudah kita dapatkan yang ini. Kita gunakan rumus yang lain. Kita mulai lagi ya. Oke, jangan panik. Oke. Oke, kita dapatkan yang sudah seperti ini, sudah jadi. Nah, kita tinggal menggunakan satu algoritma yang terakhir. Jadi kuncinya jangan panik ya. Oke, kita tinggal menggunakan 1 atau 2 kali lagi algoritma ini dan akan selesai. Nanti videonya 1 jam sesuai dengan rencana. Oke, seperti ini. Hati-hati, jangan sampai rusak. Kembalikan ini. Nah, yes. We have done. Oke, baik teman sekalian. Sebenarnya kira-kira kalau misalnya tidak ada kesalahan dan kita sudah tanpa banyak ngobrol ya, karena tadi kita banyak ngobrol, banyak saya menerangkan, mungkin sekitar 10 menit ya kalau misalnya memang kita sudah bisa. Baik, begitulah teman sekalian cara untuk menyelesaikan Rubik mirror yang sepertinya itu sulit, tapi ternyata tidak sulit, hanya membutuhkan konsentrasi dan pengetahuan untuk menyelesaikan Rubik 3x3. Baik, sampai jumpa lagi di edisi Rubik yang lain atau mungkin di video-video lain yang ada di Ari Cibi Channel. Bye bye.